saya ini sering melatih DPRD kabupaten kota. Yang paling sering menjerit soal politik uang itu adalah DPRD kabupaten kota. Karena kata dia begini, ibu ini bilang kalau semakin ke atas semakin gak ada politik uang. Gak ada tuh Bu, karena operatornya tuh kami yang dititipin. Karena biasanya kan tandem ya. Jadi operatornya itu mereka, dia bilang, sampai mereka bilang udahlah gak usah kampanye Bu Titi soal anti politik uang. Semua tuh gak bisa menang kalau gak ada uang, ya miris ya kita sebenarnya. Mungkin karena kita bicara itu realnya ya, kayak bicara realnya. Bahkan termasuk karena soal souvenir atau memorabilia kampanye ya, itu udah bergeser tuh, sudah ingin materi yang lebih mahal. Jadi contoh nih, kalau terima kerudung yang standar 15 ribuan udah gak mau, mungkin mau yang agak lebih mahal dan lain sebagainya. Jadi ya relasinya itu sangat materialistis akhirnya gitu. Jadi kita jangan melihat lingkungan kita ya. Saya seumur hidup gak pernah ditawarin jual beli suara politik uang. Mas Asis juga pasti ya. Mas Angga juga. Karena jangkauan mereka bukan orang seperti kita. Tapi sejak penjelasan Mbak Titi tadi, saya jadi agak melek nih soal politik uang tuh. Karena mungkin di pikiran kita dikasih uang untuk nyoblos. Ternyata tadi karena ada batas 100 ribu. Terus yang dikasihnya mungkin ada ya rice cooker atau panci. Tapi itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Dan itu diproses tuh. Itu termasuk politik uang itu juga kan. Itu tindak pidana karena memang. Tapi dia pakai akal-akalan tuh. Sampai dia bilang gini, ini harganya kurang dari 100 ribu kok. Tahu dari mana? Karena saya dapat diskon. Ternyata yang punya toko dia sendiri. Dia punya toko. Dia ngasih diskon sendiri untuk dirinya gitu. Jadi ya memang sekali lagi jual beli suara itu dia lebih banyak. Biasanya dikoordinir oleh orang-orang dekat, orang-orang berpengaruh. Jadi ada operatornya. Dia bermain via operator. Selain memang karena mungkin skala masifnya ya, dan semua memberikan dan sudah tahu sama tahu. Jadi tidak semua tuh bisa terjangkau. Karena kan kalau mereka lapor, mereka akan dipersoalkan secara hukum. Jadi sama-sama diam gitu. Nah diam ini yang bahaya sebenarnya. Dan kalau kita lihat ya lagi-lagi yang operator itu yang di bawah tadi ya. Biasanya dititipkan kalau keluhan teman-teman DPRD kabupaten kota itu ya kepada mereka, caleg-caleg pada level mereka gitu. Dan tapi ada istilahnya bom-boman gitu ya. Jadi misalnya dari caleg ini udah ngebom terus nanti dibom lagi gitu. Iya betul. Makanya ada beberapa tipologi surat suara tidak sah. Itu adalah coblosan calegnya itu banyak sekali. Ketika ditanya kenapa kok bisa nyoblos sampai 5 kali, kan saya nggak mau dosa 2 kali Bu. Pertama dosa nerima uang, yang kedua dosa karena nggak amanah, nggak mencoblos. Ya udahlah minimal saya dosanya berkurang karena saya coblos beneran. Tapi kan gak ada gunanya juga, akhirnya suaranya jadi tidak sah. Kalau pemilih kita kelakuannya semua kayak gitu, melakukan politik uang juga gak ada gunanya kan gitu. Baru nangkep ya. Lu baru nangkep sih. Tadi udah nangkep. Aneh-aneh modusnya. Oke. Tapi kalau misalkan disebut money politik harus. Tuh masa sampai ketawa. Karena kalau di bawah 100 ribu, kalau memang kalau uang 50 ribu ya itu tetap money politik. Oh nggak boleh diberikan uang tunai. Itu ya itu tunai itu ya. Semua dalam proses kampanye, uang makan, uang minum, bahkan itu ya harus bentuk ngasih transportasi. Misalnya begini, ibu-ibu di RT sini mau ikut kampanye nggak nih? Ada dangdutan heboh, boleh sediain transportasi, tapi nggak boleh uang tunai, uang transportnya. Jadi fasilitasi transportasi itu boleh. Kalau diganti sembako boleh? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Jadi pertama bahan kampanye itu bahan kampanye misalnya topi, gelas, pulpen, pin, atribut kampanye, penutup kepala, kaos itu boleh. Dan nilai nggak boleh lebih dari 100 ribu. Makan minum untuk peserta kampanye boleh, tapi tidak boleh uang tunai. Ya makan, minum ya minum. Beras gitu. Oh itu kan bahan pokok. Mas Aziz ini seperti caleg deh ngeles terus. Kalau beras itu kan bukan lalu ditempel sebagai atribut kampanye juga gitu kan. Kalau itu namanya politik uang. Nah kalau makanan minuman kan harus siap saji, siap makan. Dan itu pun harus sesuai standar daerah. Jadi di setiap daerah itu kan ada standar biasa berapa sih biaya makan 20 ribu misalnya. Nah maka dia nggak boleh tuh kalau makanannya misalnya di atas itu berarti intensi untuk mempengaruhi. Pada dasarnya gini loh Mas, kampanye itu adalah politik gagasan. Makanya definisi kampanye di Undang-Undang Pemilu kita, kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk
untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri. Dan kampanye adalah bagian dari pendidikan politik yang bertanggung jawab. Nah, memperlakukan souvenir bahan kampanye itu kan memorabilia untuk membangun memori dan ingatan kita terhadap kandidat. Tapi kalau di kita tuh enggak gitu ya. Memang long road to demokrasi ya. Memang kan pesta rakyat ya. Rakyat harus berpesta gitu kali Mbak. Karena jadi seolah jadi kayak pemakluman di tengah masyarakat, dianggapnya itu biasa kan. Ya walaupun kemudian ada transformasi ya. Kalau dulu tuh seolah-olah ya nerima uang harus pilih. Terus kemudian mulai ada ya peningkatan kesadaran terima uang tapi kalau milih ya terserah dong. Nah yang kedua ini hanya bisa bekerja kalau petugasnya tidak curang. Mereka baru bisa merdeka di bilik suara seperti merdeka.com ya. Merdeka di bilik suara kalau betul-betul suara mereka itu rahasia dan dihitung sesuai dengan apa yang mereka mau. Yang sayangnya kan adalah mereka di bilik suara, merdeka di bilik suara, tapi suaranya dicurangi, suaranya dimanipulasi. Nah itu yang menjadi persoalan yang paling berat. Saya pernah di